Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Arti Talks, kita hadir di sini di obrolan santai mengenai kesehatan, inspirasi hidup, dan lifestyle. Dan saat ini saya Alif Nuryanto Rahman, spesialis ortopedi dan traumatologi intervensi nyeri, hadir bersama bintang futsal tersohor ya disebut namanya Suni. Nah, dia nggak salah ngomong, Suni. Ya. Jadi perkenalkan nih, Mas Suni adalah atlet futsal nasional dan beliau dulu kapten futsal. Timnas futsal. Ya, dan beliau sekarang ini ada di klub apa, Mas? Favage Banua. Favage Banua. Di mana tuh? Kalimantan Selatan itu, Dok. Keren. Kalimantan Selatan. Banua. Ya, gimana dulu awal ceritanya Mas Suni ini tertarik sama futsal? Pertama kali ada temen, Dok. Dari sekolah sepak bola dulu, teman kecil sih. Tahu dia berkarir di futsal. Dan memang kan dulu tujuannya kan main bola awalnya. Tujuannya itu kan ke timnas, Dok. Nah, ngeliat temen itu bisa berkarir di futsal, jadi pemain profesional di Liga Indonesia dan bisa membela timnas. Akhirnya saya tertarik untuk berkarir di futsal. Jadi itu awal mulanya. Dadaku, ya? Iya, itu emang tujuan saya merah Garuda Dadaku, betul. Pasti ya, emang tujuan semua atlet pasti ya, bela negara lah gitu. Apa sih tertariknya dulu jadi atlet? Kenapa nggak mau jadi bintang film atau Pak RW gitu, atau jadi dokter, apalah gitulah? Keluarga saya kebetulan semua atlet Wah, sepak bola. semua? Hampir semua sih, hampir. Dari bapak, ibu Ya nggak semua juga? enggak, kalau ibu enggak jauh dari sepak bola. Cuma dari keluarga bapak itu adik-adiknya itu semuanya ada atlet sepak bola. Tapi ada yang atlet nasional? Ada tapi enggak nasional sih, cuma main di liga aja. Jadi Liga. kebanggaan dong? di Betul, keluarga dulu nasional. ya betul. Dulu ada sih satu, cuma beda dari keluarga nenek sih. Adiknya nenek ada anaknya di timnas futsal juga. Nih, pertanyaannya paling mendasar nih. Eh, Kenapa sih nggak main bola aja, tim nasional bola? Kenapa harus futsal gitu? Kenapa kok nggak main lapangan lebar? Yang pertama sih kayak ini dong, dulu kan emang agak sulit secara persaingan, apalagi kan perlu agensi, benar gak? Saya ini kan 007. Ya, ya dulu kan butuh agensi untuk kita perantara lah untuk ke klub gitu, untuk masuk ke klub gitu. Tapi kalau di futsal kan nggak ada. Kita ikut seleksi, kita terlihat bagus, oke bisa masuk gitu. Jadi asalkan Anda skillful, Punya skill, punya kemudian fisik yang fisik bagus, dan dibutuhkan sama pelatihnya, bisa masuk dalam tim tersebut gitu. tapi memang futsal tuh bukan lebih capek ya daripada main bola lapangan lebar. Betul, intensitasnya lebih cepat karena lapangannya juga lebih kecil kan. Jadi perputarannya itu nggak lama, nggak ngambil bola, Dok. Kalau sepak bola kan pasti kan ngambil bola dulu kan kalau jauh. Kalau ini nggak, langsung cepet gitu. Satu tim futsal tuh berapa ini? Kalau di dalam lapangannya 14 orang, Dok. 14 orang yang main di lapangan. Satu kiper, 6, Tapi di lapangan itu cuma 5 orang pemain. 5 orang. Posisinya apa aja sih? Posisinya pertama kiper, angkor atau fixo kalau bahasa dunianya gitu. Libero gitu ya? Ya, saya sendiri di angkor dong. Oh, angkor. Jadi Angkor, penjaga segalanya, iya. masuk penjaga hati. Terus? Angkor ada ala atau flank, Dok, sebelah kiri atau kanan. Kayak sayap loh. Oh, saya Wingback gitu, sayap, ya. Terus? Dan terakhir itu pivot, Dok. Pivot itu pemain kayak penyerang depan gitu. Striker? Iya. Oh, jadi cuma ada pivot, ala-ala, Ala, flank, flank, angkor, angkor, atau fixo, dan goalkeeper. goalkeeper. Iya, gitu. Terus sekali main itu bisa berapa skor yang dicetak? Tergantung sih, Dok. Bisa juga kadang cuma 1-0 menangnya. Anda itu kan terkenalnya katanya angkor tapi punya bakat juga menyerang. Ya, menyerang dan bertahan juga, Dok. Yang pasti. Gak capek tuh nyerang, bertahan, nyerang. Iya, emang lebih cepat transisi. Makanya itu yang dibutuhin fisik. Tapi memang lebih capek bagel sih daripada nyerang sama bertahan sih. Bagel tuh lebih capek banget rasanya dia. Kayaknya kalau dari dokter manggil tuh
Rasanya tuh dunia mau apa ya, dunia tuh rasanya. Kalau mah Iya. betul. Terus kok ada profesional mulai kapan? 2015 dong, Di mana awalnya? di klub Pinky Boys Makassar. Tinggi Bos Makassar. Tuh itu ada seleksi, saya ikut gitu. Kebetulan alhamdulillah langsung masuk pertama kali. Sekolah dulu SSB kalau nggak salah. Sekolah sepak bola awalnya di Pelita Bakri Sawangan dong. Nah, kok bisa tahu ada di Makassar, gimana ceritanya? Oh, itu awalnya itu Nah, menarik ini kan beda pulau nih. Beda iya. lapak nih. Iya. Awalnya itu kan dari teman saya itu kan Nah, yang adalah namanya Bambang Bayu Saptaji dong. Oke. Itu ikonnya futsal sekarang, Dok. oh iya? Ikonnya Bambang Sap. Bayu Saptaji. Bambang Bayu satu aja. Iya, atau singkat BBS lah, Dok, itu. Yes. Dulu dia pernah ngajak saya juga bergabung di akademi. Oke. Dari akademi terus ada oh ini ada seleksi di kampus-kampus, saya ikut. Kebetulan kan belum kuliah. Nah, dari situ ada peluang lagi, ada seleksi ini dari tim Liga Profesional Indonesia. Akhirnya saya ikut di situ. Dan alhamdulillah sampai sekarang, Dok. Sekali seleksi langsung masuk gitu, Dok. Tinggi berapa sih? 183. Cocok tuh angkor dia. Ya, apa Jadi kalau ya? ada serangan atas, aman. Aman. Bisa lah berduel-duel bola-bola atas kan. Jadi kiper lebih tenang. Lebih tenang harusnya. Sebelum ke dia ke saya dulu kan. Oh iya, iya. Ya makanya itu angkor. Jangkar kan? Iya betul. Jangkar, ya. Oke. Oh terus setelah itu masuk timnas tahun berapa? Nah kebetulan debut pertama kali liga itu langsung seleknas dong. Langsung dipanggil. Langsung? Iya. Jadi famous Makassar itu langsung famous Iya, beneran? iya Pinky Boys Makassar itu. Oh, Pinky Boys ya? Pinky Boys. Nah, abis Pinky Boys baru famous. Oh, famous famous tuh? famous Mataram dulu, Lombok. Itu di Lomboknya atau di mananya Di ya? Lomboknya oh. Ya teman saya tuh ada bilang, dokter anak di sana bilang, itu pemain dulu di NTB itu terkenal itu. Iya, famous Mataram. Fansnya banyak banget itu katanya. Betul, famous Mataram itu. Kan saya share tuh, oh ini aku tahu ini. Padahal dokternya perempuan loh, cewek itu. Oh hebat ya. Iya. Terus Iya, dari Pinky Boys dulu langsung runner up, Bob. runner up. Runner up di liga, dan setelah itu ada panggilan timnas dan seleknas. Alhamdulillah masuk juga dok langsung. Sampai terakhir kemarin 2022 timnas AFF. Selama dari timnas, kemudian masuk tim profesional itu, apa sih momen paling berharga yang paling berkesan banget itu? Dan apa sih momen yang paling menyesalkan? Yang pertama momen paling berkesan itu yang jelas bisa masuk timnas dok. Itu paling berkesan. Dan yang kedua ada dok, saya setelah cedera 2019 bisa bawa tim juara dan jadi pemain terbaik dok. Keren. Itu dua yang paling berkesan dalam karir saya. Dan yang paling suram ya itu dong, cedera. Atlet kan pasti kan ya musuhnya kan cedera. Cedera paling parah jadi absen bisa sampai hampir 1 tahun dong. Jadi 10 kan bulan. atlet kan, kalau saya kan bergulat dengan waktu ya. Iya. Kalau atlet kan bergulat dengan cedera. Dengan cedera betul. Nah, cedera apa sih yang paling mengganggu sekali? Yang terakhir itu yang paling saya bikin ini ACL meniskus dong. Sampai operasi kan. Jadi pemulihannya agak lama, sampai 10 sampai 12 bulan. Oh lama ya. Lama dong, Saya benar. ini juga pos ACL loh. Saya ini operasi ACL. Kemudian dan bukan karena atlet. Iya. Gara-gara pulang dari emergensi, kaki kanan saya turun satu, ditabrak motor dari belakang. Jadi ACL rupture. Karena laki-laki ya kan sok-sok kuat gitu. Apa-apa, lama-lama apa-apa, itu sakit. Akhirnya di operasi juga ini. Dan pemulihannya lama. Sama sih. Jadi nasib kita dari beda tipis lah, beda lah. Terus lanjut. Ya, awal mulanya dok, yang pas cedera itu 1 bulan sempet dok, nggak ada penanganan apapun dok. Jadi tetap main dok, iya tetap main, bolak-balik gitu. Kadang kopi Kalau habis operasi ACL itu? sebelum, Oh sebelumnya? sebelum post op-nya. Oh, Pas cedera di timnas dulu 2018 AFF di Jogja kan dok. Itu cedera pertama kali, babak pertama, babak kedua disuruh main lagi dok sama pelatih. Langsung di tapping kakinya, dipaksa main, akhirnya nggak kuat dok, kena lagi, nekuk lagi. Oke. Akhirnya balik ke klub, ada penanganan ke dokter di sana. Masih bolak-balik dok, masih bingung. Nih gimana nih? Apa? Itu di Makassar?
Bukan, itu udah di Surabaya saya dok. Oh, di Surabaya. 2018. Oke. Jadi kan Pinky Boys, Famos Mataram, Pinky Boys Makassar, Famos Mataram, Lombok, Bintang Timur Surabaya, dan sekarang Papage Banua. Oke. Nah itu di Surabaya ketemu dokter sana, dokter sini, berbeda dok diagnosanya. Nah itu saya makin bingung. Akhirnya saya paksa penguatan, main 2 pertandingan di liga, akhirnya nggak kuat lagi, kena lagi dok. Nah dari situ baru setelah 1 bulan atau sampai 2 bulan nih dok, baru mulai serius untuk penanganan ininya, jadi operasi di 2019. Kenanya itu 2018 akhir. Terus setelah operasi gimana rasanya? Setelah operasi, ya Drama pasti terjadi kan? pasti dok. Iya. Pasti mental itu down banget dok. Benar. Ya, karena kan cedera ya, apalagi ligamen ya, meniskus itu kan seperti the end of the world ya. Ya, betul dok. Kan banyak pemain bola, futsal, apapun ya yang menggunakan kaki itu kan pensiun Dini. nggak hanya preman yang pensiun, tapi atlet juga bisa pensiun. Nah ini kan pensiun itu cepat ya. Gimana tuh? Ya itu ada pemikiran ke situ dok, karena banyak temen juga yang habis operasi karirnya langsung down dok. Nah itu membuat saya gimana ya? Wah ini gimana caranya ini dok ya? Pemulihan bagus, terapinya bagus, tapi kita bisa balik ke top perform kita. Nah itu, wah itu di otak udah nggak bisa mikir macem-macem dok udah. Oke. Akhirnya ngejalanin, akhirnya balik ke klub dok setelah Berapa lama itu? setelah 5 bulan. Pemanggilan timnas dulu dok, sorry. Dalam kondisi cedera? Cedera. Waktu itu kan pelatihnya masih sama. Setelah pas saya cedera, sama Jadi setelah cedera, masih pelatih masih namanya TC kan kalau TC. Jadi kan TC itu ada singkatannya. Ternyata cedera. Bukan training center dong. Terus. Iya. Waktu itu timnas dulu, terus dipegang sama fisio timnas. Iya, terus. Akhirnya balik lagi ke fisioterapi di klub. Ya, alhamdulillah sekarang udah balik lagi. Pulih lagi, normal. Dari dibalik jadi pemain profesional futsal sama jadi atlet timnas futsal yang membela merah putih ini, ada kerja keras, ada jatuh bangun, sama ada recovery. Itu pasti. Dan yang paling beratnya recovery. Paling beratnya recovery dong, betul. Itu yang paling bikin frustasi sih kalau sebagai atlet sih. Kalau saya yang ngerasain sih pasti frustasi. Oke. Cederanya kan pemain futsal itu kan berkepanjangan ya. Iya betul dok. Soalnya kan lapangannya keras dok. Udah pasti kan Kalau lapangannya empuk tuh masjid di Turki itu kelihatannya. Karpetnya empuk semua. Ini main di situ aja. Nggak mungkin ya. Terus. Iya, karena kan keras. Jadi emang benar-benar pembentukan otot itu harus bagus dok. Benar. Masa-masa otot itu dalam tubuh atlet futsal itu emang harus bagus. Oke. Nah, terus kalau recovery itu totally berapa lama recovery kemarin habis ACL itu? Terakhir itu saya kan di klub pelatih Belanda ya dok ya. Ini lucu nih dok. Saya waktunya itu 10 bulan kata dokter. Kalau kamu bagus ini 10 bulan. Bisa main lagi balik ke lapangan. Tapi pelatih saya tuh bilang, saya udah 20 kali operasi ACL kata dia. Dari Belanda dok. Senior ya? Hormat pada senior. Bener dok. Udah sering dia pokoknya lutut itu. Dipasang putus. Iya. Udah. Baru tahu saya. Terus di bulan ke-9 dok, saya dipaksa dok. Latihan sama tim. Udah kamu latihan aja sama tim gitu kata dia. Saya udah sering kena ACL, udah nggak apa-apa kata dia gitu. Padahal waktu saya masih 1 bulan lagi dok. Iya, terus? Untuk recovery, untuk balik ke lapangannya. Tapi dipaksa sama dia, wah ini kayaknya ngelatih mental saya nih dok kan. Setelah cedera, biar nggak trauma berkepanjangan gitu. Akhirnya ya udah saya ikutin. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada trauma apapun dok. Alhamdulillah. Iya. Kadang-kadang mental company itu perlu ya. Itu emang penjajahan masih. Sampai sekarang aja kita dijajah terus. Iya. Banyak kan di kedokteran itu juga ada namanya sistem kolonial feodal juga. Itu kan zaman Belanda. Belandanya udah pergi. Oh ada juga ya masih dok. ada. Oke. Emang melekat ya dok. Kita ngomong tentang sistem kedokteran. Kita ngomong tentang atlet ya, kawan-kawan. Nah jadi gini. Jadi saya itu main aman, lancar. Aman alhamdulillah. Ada nggak sih makanan khusus yang perlu itu atau enggak?
Sebenarnya ada dong. Sebelum pertandingan itu biasanya kan harusnya carbo loading lah. Misalkan beberapa hari pertandingan itu banyakin karbo. Pisang. Contohnya. Terus ya pasta. Italia banget ya. Iya, pasta. Iya. Terus juga kalau sebelum pertandingan saya kadang Ada ngasihnya pasta serius nih. wah, pasta dong, pasti. Orang bule itu pasti pasta dong sebelum pertandingan. Oke, terus. Terus kadang kalau di locker room misalnya ada buah-buahan, semangka, pisang, coklat paling dong. Oh ya, coklat oke lah, masuk akal. Iya, 100%. itu sih paling dong. Yang buat Saya aja nggak usah latihan kasih coklat mau saya. Iya paling, tapi yang paling penting itu sih dok. Asupannya sih emang kalau buat ini, apalagi mau menjelang pertandingan itu sangat penting. Berapa lama sebelum pertandingan itu asupan itu? Paling lama itu 1 hari sebelumnya dok. Oh, 1 hari. Tapi paling cepat kadang sebelum pertandingan 3 jam 4 jam. Kenapa sih kalau di tenis itu kan suka di jeda pertandingan suka makan pisang? Kenapa di bola sama di futsal tuh nggak dikasih makan pisang waktu istirahat? Wah itu kayaknya karena cepat sih dok ya. Intensitasnya cepat, jadi nggak sempet mungkin kalau di dalam pertandingannya. Tapi kalau di jeda pertandingan pasti ada yang makan juga. Ada yang makan juga? Ada juga. Ya, soalnya kan kalau saya lihat di Wimbledon, US Open, Iya pasti. Ya. pasti makan pisang. Pasti makan pisang, karena memang kan dia paling cepat ya. Jadi energi di tubuh kita itu. Nah, terus kalau misalnya Anda itu, oh jadi kan belum selesai ya, momen yang paling menyesakan itu apa? Momen paling menyesakan? Iya. Ya itu dok. Selain cedera apa lagi? Selain cedera, yang jelas dicoret dari timnas dok. Pada saat seleknas itu saya ngerasain juga. Ini ya curhat yuk. Ada beberapa event ya dipulangin gitu dok. Jadi kapten timnas kebanggaan dong? Pasti dok. Pasti jadi kebanggaan. Satu ya cita-cita juga sih dok dari kecil. Makanya ya, kalau saya dulu suka lihat kartun kan Kapten Tsubasa. Ah ya. Itu jadi Tsubasa itu bangga banget. Keren. Iya, cita-cita saya kan dulu pemain bola lah awalnya kan. Kecil karena ngeliat saudara saya kan main bola. Kapten Tsubasa tahu ya? Tahu dong. Oh iya, keren ya. Tahu, keren. Oke. Nah terus kalau sekarang ini, kalau rencana mau pensiun umur berapa sih Mas Suni? Sekarang. Bilangnya Suni atau Sani? Suni aja dong. Suni kita yang Indonesia dong. Biasa dari kecil Suni dong. Iya. Nah, Suni. Ingat ya kawan-kawan semua, ya sahabat-sahabat Arti Talks, panggilnya Suni, bukan Sani. Kalau panggil Sani, panggil ke BCL saja. Dinyanyikan ya dok. Dinyanyikan. Oke. Kapan mau pensiun? Kalau bisa sih 40 dok. Sekarang usia berapa? 32. Masih lama. Masih 8 tahun. Ronaldo itu 40 lebih loh, masih main. Iya. Di futsal udah 10 tahun dok. Kalau yang tadi yang legendnya tuh Bambang tuh usia Bambang Bayus itu 33. masih main ya? Masih main. Kemarin satu tim sama saya. Dari Famus Mataram dok. Oh, dari Famus Mataram. Terus Dari dia lihat dia nonton sampai satu tim. sekarang di Fafa itu satu tim. Sekarang pindah. Oh, pindah. Pindah tim. Tahun kemarin. Apa rasanya main sama idola? Wah. Ya mimpi yang jadi kenyataan dong. Angan-angan lah gitu. Angan-angan jadi kenyataan. Oh iya, dia dulu main liga profesional, timnas. Oh ya sekarang bareng juga di liga sama di timnas. Bareng jadi satu tim. Iya. Iya, 2018 ya. Dari 2016 kan bareng Keren ya. timnasnya ya. Kalau dia dari 2013 ya, 2011 ya. Jadi kalau main futsal itu atau main bola itu memang dari dulu memang sama BBS itu ngefans banget ya? Iya, teman sering main bareng gitu. Kalau yang enggak, waktu dulu sebelum jadi profesional masih di SMP. Oh iya. Ngefans banget sama BBS itu? Beda umur dok. Beda kelompok umur kan di sekolah sepak bola biasa ada kelompok umurnya. Kalau pemain favoritnya siapa? Selain BBS siapa lagi? Yang sekarang. Ya atau yang di sekarang benar-benar demen lah, favorit banget bagi Mas Suni itu apa? Sekarang saya ada teman saya tuh Iqbal Iskandar tuh. Dia 4 kali apa 5 kali pemain terbaik tuh. Keren. Iya. Saya malah jadi dokter ini
Nggak ada dokter yang saya favoritkan. Oh iya. Iya. Tahu nggak favorit saya siapa? Siapa, Dok? Kalau yang orang Indonesia ya, cuma dua. Satu sudah meninggal, satunya masih hidup. Yang sudah meninggal itu Pak Habibie. Pak Habibie. Karena saya dulu bukan mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur. Saya mau jadi putra putri terbaik bangsa, masuk IPTN. Dulu IPTN itu di Bandung kan. Iya. Terus yang kedua masih hidup. Kenapa? Saya lihat dia itu benar-benar mencintai prajurit dan anak buahnya. Dan ketika dia di tanda kutip disingkirkan, dia masih cinta sama bangsanya. Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo. Oh, saya sangat-sangat ngefans. Karena memang merah putihnya nggak luntur. Karena makan seperti Anda tadi ya, merah putih. Betul. Saya ini merah putih, makanya saya sangat appreciate sama orang-orang yang merah putihnya tuh kental. Pak Habibie kan kental banget tuh merah putih. Betapa bangga itu kita punya pesawat. Nah, tentu saya juga bangga ada futsal. Nah, omong-omong ya tentang futsal ini. Kita tuh nomor berapa sih di dunia? Terakhir itu 23 kalau salah, Dok. Oh, 23. Iya, peringkat 23. Wah, keren nggak tuh? Keren. FIFA timnas saja kita cuma 100 berapa ya? 9. 109. 19 ya? 340. Enggak dong, sudah naik dong. 119 terakhir itu. Kita kalah sama Thailand. Di bawah Thailand. 119. Iya. Oh, jadi 23. 23 terakhir, Dok. Oh, keren ya. Terus kalau di Asia Tenggara kita nomor? Asia Tenggara nomor 2, Dok. Kalau Di di bawah Asia? Thailand. Kalau Asia itu ke-5 kayaknya. Kelima. 5 apa 4 gitu. Iya benar, kita timnas 119 ya. Nah, Ya, benar, 119. Gue hobi baca soalnya. Bukan hobi main bola ya, hobi baca. Lingkungannya soalnya olahragawan ya, Dok. Pasiennya olahragawan. Iya. Nah, jadi 23 ya. Iya, peringkat 23 dunia. Kalau pernah nggak sih prestasi tertinggi apa sih di futsal kita nih? Kemarin 2 kali AFF, Dok. Juara AFF. Juara AFF. 2010 sama 2024 kemarin. Jadi Thailand kita tundangi dong. Iya, terakhir itu. Jadi kita Garuda bisa mengalahkan gajah. Ya, betul. Oh, boleh. Terus kemarin terakhir, Dok, baru Cina itu yang turnamen di Cina. Juara juga Indonesia, Dok. Kita juara. Juara Asia atau? Juara turnamen, Dok. Oh, juara turnamen. Turnamen di China. Terus target terdekat ini apa sih untuk futsal? Terakhir ini pertama Four Nation. Four Nation itu turnamen 4 tim, Dok. Pati. Mainnya di Indonesia. Terus lagi SEA Games, AFF dan juga AFC, Dok. SEA Games Thailand ya? SEA Games Thailand. Jadi kita mau pecundangi gajah di Thailand ya? Ya harus itu, Dok. Dan AFC di tuan rumah juga Indonesia. Di mana tuh? Di Jakarta. Kapan itu? Bulan Januari, Dok. 2026. Nontonlah. Ya, Oke. harus nonton. Terus apa sih sekarang membuat futsal ini begitu booming ya? Kan sekarang booming dia ada pedal, ada volley, futsal. Ya kita nggak usah main bola ya, bola kan sudah booming dari dulu-dulu. Ya, famous very well. Ya famous lah. Tapi futsal ini booming. Apa sih membuat booming itu futsal sekarang? Pertama kayak turnamen ya, Dok. Turnamen antar sekolahnya dulu banyak, Dok. Fasilitasnya juga lapangan futsal kan banyak, Dok. Iya betul. Terus yang ketiga liganya jalan, timnasnya bagus, dan yang terakhir ya apa namanya sih media, Dok. Oh iya. Media juga yang Sekarang media friendly ya futsal ya. apalagi udah ditayangin di TV juga kan lebih enak nontonnya. TV streaming ya. Streaming dan TV juga, Dok. TV Moji itu ya, Moji TV atau TV? Bukan, MNC. Oh MNC. MNC kan masih di bawah Pak Haritanu kan. Iya. Kemarin terakhir ketua federasinya Pak Haritanu. Oh iya. Nah sekarang kalau gitu Mas Suni kan ke artikular. Kenapa? Kok bisa ke kami ini kenapa? Selain karena memang karena memang kesini kan pasti kan ada sesuatu masalah cedera. Apa sih cederanya kalau boleh cerita? Saya ngalamin kayak cedera nyeri di lutut atas ya. Tapi diagnosa dokter itu osteoartritis, Dok. Betul. Ini udah 3 tahun ini saya ngalami nyeri yang berkepanjangan. Akhirnya saya nyari banyak solusi, Dok. Dari vitamin untuk lutut. Itu vitamin itu nggak hanya obat kuat ya? Wah. Ya. Terus juga kalau mau pertandingan nyeri, anti nyeri, minum obat anti nyeri. Nah itu membuat saya
capek gitu dok. Tapi ya nggak membuat saya juga putus asa untuk nyari solusi yang lain. Akhirnya saya coba-coba cari, oh ya ada klinik artikular. Akhirnya saya coba datang, responnya bagus, cepet balasnya, dan ketemu dokter juga dengan penanganan yang ramah, penanganannya baik, langsung tahu titik-titiknya. Setelah pertama terapi itu langsung hilang dok nyerinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang saya rasain sih kemarin. Ini kita udah ketiga ya dok ya? Ya. Treatment ketiga dan udah lebih baik lagi dok. Alhamdulillah. Kondisinya, lututnya. Kayak normal lagi dok. Wah. Bener, kayak muda lagi kita. Kan kata-kata ada doa ya. Iya. Kalau nanti lututnya, dan bukan nanti ya, sekarang lututnya sudah baik ya. 40 tahunnya tercapai itu pensiunnya. Amin. Harus dok. Iya. Harus. Karena memang usia emas itu usia berkarya. Semakin tua kita, semakin kita harus bisa berkarya. Ya betul dok. Ya. Saya juga bercermin dok sama pemain-pemain dunia gitu kan. Iya. Kayak Ronaldo gitu, Messi masih main gitu kan. Iya. Sepak bola. Tapi di futsal juga rata-rata pemain-pemain 30-an, 35 masih main dok. Pemain-pemain luar. Pemain tertua futsal umur berapa yang masih main? Pemain di mana di dunia? Dunia. Di Indonesia ada saya tuh satu tim masih 41 masih main dok. 41 tahun. Brazil. Oke. Kalau di dunia? Di dunia saya kurang tahu sih, Kurang tapi tahu ya. kurang lebih ya 35 ke atas pasti ada dok. Dan 41 itu mainnya masih bagus. Masih bu. Keren. Brazil. Jadi usia tuh nggak menghalangi ya. Enggak, yang penting kan kondisinya tetap bugar, fit, Betul. masih bisa. Karena bugar itu tergantung dari recovery ya. Ya betul Dan dok. tergantung dari pilihan terapi. Ya betul dok. Ya, jadi memang Mas Suni ini datang ke kita karena setelah mencari banyak hal dan kemudian juga 3 tahun ya. 3 tahun udah injeksi PRP dok berapa kali, hyaluronic acid yang paling bagus katanya, Ya. tapi tetap nggak ada perubahan. Tapi alhamdulillah ke klinik artikular bisa hilang nyerinya dok. Jadi lebih baik lagi. Ya, jadi memang semangat itu tidak pernah membohongi sesuatu. Dan optimis itu solusi segalanya. Ketika kita optimis dan yakin bahwa semua itu ada solusinya, insya Allah Allah hubungan lancar. Ya. Dan salah satu jalannya untuk Mas Suni adalah ke klinik artikular Artikular. di Radio Dalam Raya nomor 40. Nah, kita ini buka dari Senin sampai Minggu, dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Ini aja kita masih Iya. apa ini? Udah lah. Katanya cerah ya cuacanya, tapi ini hampir jam 11 malam. Nggak lagi kita jadi pangeran kodok. Demi kesehatan dok. Iya. Apapun kita lakukan. Iya. Karena emang investasi paling penting kesehatannya dok. Betul. Apalagi sebagai atlet saya itu paling penting dok. Faktor utama itu kesehatan dok. Iya. Apalagi kita di sini ini kan apa ya? Bagi atlet ya, baik profesional maupun rekreasional itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena dengan tindakannya sederhana, tapi bukan hanya menghilangkan gejalanya, tapi mengatasi problemnya. Iya betul. Jadi kan kalau kita lapar, makan. Kalau kita haus, minum. Kalau pengakuran kan degeneratif, obatnya ya regeneratif. Intervensi regeneratif kita caranya juga lain dibandingkan yang lain-lainnya. Dan hasilnya gimana? Alhamdulillah top Marco top. Terbaik. Alhamdulillah. Ya, ini sebelum kita jadi pangeran kodok, ya nanti kita kehilangan sepatu kaca, kita sudah saja. Ya, terima kasih semuanya pada teman-teman sekalian. Ya, bicara kita ini santai-santai begini, kita bicara yang hal-hal ringan tentang kesehatan, tentang pola hidup, tentang bagaimana proses recovery yang baik, dan kita banyak belajar dari atlet profesional. Dan kita senang ya kita bicara sama atlet profesional karena nggak ada tipu-tipu di atlet profesional karena mereka butuh. Ya, karena mereka masih jalan, masih jadi anggota atlet profesional, masih jadi timnas, dan mereka butuh. Dan yang mereka butuhkan itu bukan hanya panggilan gejala saja, tapi bagaimana mengatasi masalah sampai ke hulunya, sampai ke ujung pangkalnya. Dan yang paling penting adalah percayalah bahwa kata-kata adalah doa.